Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini, malam yang mulia ini, kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat insyaallah, dalam keadaan sempat dan tentunya dalam keadaan iman. Dan begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, seandainya kita bisa gambarkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Lautan dijadikan tinta, kemudian ranting-ranting pohon dijadikan pena, kemudian segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ditulis, ya, dipakai untuk menulis nikmat Allah. Niscaya nikmat Allah masih ada, sementara lautan akan habis, ranting-ranting pun akan habis. Dan juga nikmat Allah tidak akan habis terhitung, karena Allah telah mengatakan, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kau menghitung-hitung nikmatku, la tuhsuha, engkau tidak akan mampu. Maka ketika kita menyadari betapa banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, dan kita tidak mampu untuk menghitungnya, apa yang harus kita lakukan? Ternyata Allah pun mengatakan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, hambanya, kita senantiasa bersyukur. Namun ketika kita kufur, maka azab Allah pun sangat pedih. Senada dengan ayat ini, Abu Hatim mengatakan, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap kenikmatan yang tidak membuat kita dekat kepada Allah, setiap kenikmatan yang tidak membuat kita semakin cinta kepada Allah, setiap kenikmatan tidak menambah ibadah kita kepada Allah, fahiya baliyah. Maka kenikmatan itu bisa berubah menjadi musibah, kenikmatan tersebut bisa berubah menjadi bencana, bahkan bisa menjadi fitnah bagi kita. Tentunya kita tidak ingin nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berubah menjadi musibah, dan Allah senantiasa menambah nikmatnya kepada kita. Maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, kita tingkatkan amal ibadah kita, tentunya sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Terkhusus kita berharap semoga jamaah pada malam hari ini, kita semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang Allah rahmati dan Allah berkahi, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai karena Allah. Pertama, sebelum kita sampaikan materi kajian pada malam hari ini, karena ini pertemuan perdana alias saya sowan sepindah di hadapan panjenengan, kurang afdal kok tidak kenal siapa nama ustadznya, siapa yang bertugas pada malam hari. Maka saya mohon izin kepada panjenengan untuk memperkenalkan atau perkenalan singkat. Singkatan nggih, Pak Bu. Nama saya singkat, mohon Pak Bu. Ini namanya sudah pasaran ya. Namanya Arif. Ya. Arif nggih, AGM. Arif ngagem R. Arif Fredianto nama lengkapipun. Nah, dalemipun kula ten Pundung Sari. Pundung Sari niku pundi kok namanya ketoke asing ngoten nggih. Pundung Sari Meranggen, Pak. Ya Polokarto, Polokarto. Tapi lebih familiar barangkali dengan nama Gelondongan, mekaten. Kalau pasar Gelondongan atau desa Gelondongan sampun pirsa? Nggih, sidan mengidul. Nah, Pundung Sari niku kidule Gelondongan, Pak. Saderenge Sangiran, nah niku Pundung Sari. Nah, itu tempat tinggal saya. Kemudian
ketoknya perjalanan dari sini ketinggalan jauh nopo dekat Pak kalau saya dari sana ke sini ya. Nggih. Tergantung nggih, tergantung. Kalau dibandingkan yang lebih jauh lagi ini dekat, tapi kalau dibandingkan yang dekat itu bisa jauh. Jadi dekat atau jauh itu relatif. Tapi saya sampaikan hal seperti ini bukan dalam rangka kok pamer mboten. Ya, tapi dalam rangka muhasabah kita. Nggih. Kalau saya aja yang jauh-jauh dari sana bisa sampai ke sini, ya, tentu panjenengan dan saudara-saudara kita yang lebih dekat dengan masjid lebih mampu mboten? Lebih mampu tentunya, ya. Apalagi dengan kondisi ya cuaca yang tidak biasa. Ya ini malam hari ini spesial. Allah curahkan rahmat-rahmatnya dengan turunnya hujan. Kita tidak ya, hujan turun kepada kita itu bukan sebuah musibah ya, tapi Allah mencurah-curahkan rahmatnya. Dan ketika hujan turun ada dua manusia, yang satu bergembira dan yang kedua bersedih. Ya kok sik cuciane mboten garing, kemudian montore bar dikumbah dan seterusnya. Nah itu salah satu bentuk kufur. Tentu kita tidak ingin ya, kalau kembali kepada apa yang saya sampaikan di awal, kita tidak ingin mengkufuri nikmat Allah agar supaya Allah menurunkan azabnya, maka kita syukuri apapun yang telah Allah berikan. Ya kemudian kok ketoke di depan panjenengan kok cah nem nggih. Ketok nom mboten Pak. Napa kula pun ketok tuwek. Ketok Joko nggih. Ketok Joko, tapi saya sudah punya istri anak satu Pak nggih. Ya walaupun kelihatannya masih muda ya. Kok mungkin barangkali ada yang bertanya kok Ustadz ya di depan kok masih kecil, masih muda. Nah ini perlu saya sampaikan, bukan dalam rangka pamer atau kok merendah diri, bukan. Namun di KMM itu, Kosmo Balik Muhammadiyah itu ada program KM3 ya, KMM 3 ya, Kosmo Balik Muda Muhammadiyah, di mana di dalam organisasi tersebut pemuda-pemuda sepantaran saya Pak, ada yang mungkin di atas sedikit atau yang di bawah, itu mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk dai. Itu dari Sabang Blimbing itu ada pelatihan dai, kemudian selama dilatih kurang lebih 2 tahun, 1 sampai 2 tahun. Ya, kemudian kami dianggap atau dirasa cukup, ya, kemudian kami ditugaskan beberapa tempat sampai akhirnya kami bergabung juga di KMM Mekaten. Jadi barangkali nanti kalau ketemu atau sudah bertemu dengan mubalik kok yang masih muda itu dari KM3 ya, atau Kop Mubalik Mudanya. Nah, dan ini masih ada program Kop Mubalik Muda. Tujuannya apa? Karena dalam perkembangan dakwah ini ya, ternyata banyak masjid-masjid itu yang bersemangat Pak, bersemangat dalam kajian gitu. Jadi kebutuhan dai itu banyak, seiring dengan banyaknya masjid yang meminta mubalik ya. Kalau dulu awalnya kami disampaikan itu awalnya baru 60, tapi perkembangannya itu sampai sekarang itu sudah 106 masjid Pak yang sudah menjadi binaan dari KMM ya. Dan itu masih ada banyak masjid yang mengajukan dan belum di ACC karena kekurangan pasokan. Demikian. Nah ini sebagai pembuka dan sebagai pengantar kami bahwa tujuan kami berdakwah atau di depan panjenengan ini dalam rangka menyambung lidah dari Nabi yang disampaikan para sahabat, disampaikan kepada murid-muridnya hingga sampai kepada guru kami dan akhirnya kepada kami, dan kami sampaikan kepada panjenengan semuanya. Semoga memberikan manfaat insyaallah ke depannya. Amin. Nggih. Nggih. Oh, ngoten. Nggih. Monggo kula awiti nggih yen boten bismillah. Pun monggo Pak di sambil bareng. Kita mulai insyaallah materi pada malam hari ini. Jamaah yang bapak-bapak, ibu-ibu dan para jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, pada kesempatan kali ini kita mengingat Pak, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa, tamu yang spesial, yang insya Allah senantiasa ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Tentunya bagi mereka yang beriman kepada Allah. Ya, apa itu? Dia adalah Ramadan atau bulan yang mulia. Ya,
syahrul Ramadan atau bulan Ramadan. Nah, tentunya ketika datang bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, ya, bulan yang penuh berkah, ya, itu tentu membawa keberkahan kepada kita. Ya, sama sebagaimana hujan yang turun, ya, barang pada malam hari ini, ya, itu ada orang yang menganggapnya itu, ya, senang, ya, bahagia. Namun di sisi lain ada juga mereka yang tidak senang, ya, atau bersedih, atau bahkan terbebani dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, kenapa demikian? Ya, ya, ini ditunjukkan dalam kalimat-kalimat ketika Ramadan sudah dekat atau Ramadan tiba, mereka menganggap, wah delok poso, ya, wah delok ramangan, ya. Jadi tidak makan dari pagi sampai malam atau sampai matahari tenggelam, ya, itu menjadi beban bagi mereka yang tidak senang dengan datangnya Ramadan, ya. Namun bagi mereka yang senang dengan datangnya Ramadan, itu bulan yang sudah ditunggu-tunggu, ya, kesempatan untuk mendapatkan berkah, kesempatan untuk mendapatkan ampunan, ya. Maka dibagi dua golongan ketika datang bulan Ramadan itu ada dua golongan orang. Yang pertama adalah orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan, namun kedua ada orang yang bersedih dengan datangnya bulan Ramadan. Tentu orang yang bersedih dengan datangnya bulan Ramadan ini karena mereka menganggap ini bulan yang biasa, atau mungkin menganggap bulan ini beban, ya, beban syariat. Nanti malam paginya sudah harus bangun, ngaten ya, harus bangun untuk nawa sahur, kemudian menahan lapar dari mulai terbitnya matahari, ya, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, ya. Awannya biasanya makan, ya, itu tidak bisa makan siang, gitu. Kemudian malamnya harus ikut tarawih. Yaitu bagi mereka yang tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan, mereka akan merasa itu beban, ya. Namun sebaliknya bagi mereka yang bergembira, nah bergembira ini pun ada dua macam. Ini gembiranya karena apa, ya? Kalau yang satu bergembira karena memang benar-benar menunggu dan bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Namun di sisi lain ada orang yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, namun dia pengennya bulan Ramadan itu ajang untuk menaikkan omset, ya, atau kesempatan jualan. Ya, ini waktunya dodolan kue kering misalnya, dodolan kurma, atau mungkin dengan dodolan baju-baju sarung dan lain sebagainya. Apalagi ikran sirup marjan kan sudah mulai bertebaran, katanya, ya. Itu bagi mereka adalah kegembiraan, namun bukan kegembiraan yang sebagaimana mestinya. Kita tidak bahas yang ini, Pak. Ya, bagi mereka yang mau bergembira yang seperti ini, ya monggo. Namun tentu kegembiraan yang kita maksud adalah dengan datangnya bulan Ramadan, kita senantiasa memiliki kesempatan, ya, memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama itu menggambarkannya. Bulan Ramadan itu layaknya anaknya Nabi Yakub alaihissalam, ya, layaknya seperti Nabi Yusuf di antara nabi-nabi yang lain, ya. Nabi Yusuf itu kan anaknya Nabi Yakub, dan Nabi Yakub itu memiliki 12 anak. Di antara 12 anaknya Nabi Yakub tersebut, satu-satunya yang diangkat menjadi nabi dialah Yusuf alaihissalam. Dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya, beliau berdoa agar saudara-saudaranya itu diampuni, ya. Dari apa yang disampaikan, apa yang didoakan oleh Nabi Yusuf itu bisa menjadi wasilah Allah mengampuni dosa-dosa saudaranya. Maka layaknya Ramadan seperti Nabi Yusuf, Ramadan itu memiliki kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya bulan-bulan yang telah kita lewati di luar bulan Ramadan. Maka ada satu ungkapan, kalau bukan di bulan Ramadan, ya, kalau bukan di bulan Ramadan, mau di bulan apa lagi kita akan diampuni dosanya, ya. Kalau di bulan Ramadan saja kita tidak bisa diampuni dosanya oleh Allah, maka di bulan apa lagi kita akan diampuni dosanya oleh Allah? Di bulan mana, ya, selain di bulan Ramadan, ya. Mungkin ada di bulan yang haram ini, bulan Rajab, kemudian ada di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu kan bulan haram yang pahalanya dilipat gandakan. Namun itu pun, ya, dibandingkan dengan bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan sendiri, begitu.
Ya, maka kesempatan untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan tentunya sebagai bagi kita ya yang berharap ampunan dari Allah, maka itu adalah kesempatan yang berharga. Maka ketika Rasulullah SAW itu dalam satu riwayat beliau naik mimbar ya. Naik ke dalam mimbar satu langkah, kemudian beliau mengucapkan amin. Satu langkah lagi beliau mengucapkan amin, kemudian satu langkah lagi mengucapkan amin. Kemudian ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi ya dalam perjalanan ya atau naik mimbar itu mengucapkan amin? Maka beliau mengatakan, ya ketahuilah Jibril datang kepadaku. Ya, kemudian dia berdoa, ya bahwa dalam doanya itu ada 3 macam doa. Yang pertama, celakalah mereka yang saya minum dulu ya Pak. Ya, kita lanjutkan. Ya. Jadi Jibril itu berdoa, ya, celakalah orang yang kedua orang tuanya masih hidup, namun tidak bisa membuat ia masuk surga. Celaka. Kemudian celakalah mereka yang disebut namamu ya Rasulullah, disebut nama Muhammad tapi tidak mau menjawabnya, tidak mau menjawab dengan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Itu dianggap orang yang pelit dan didoakan oleh malaikat Jibril apa? Celaka. Dan yang ketiga, celakalah mereka yang datang bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu, ya, namun dosa-dosanya tidak diampuni. Celaka, ya. Ketika yang mendoakan itu malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, kemudian yang mengaminkan itu Nabi yang mulia, manusia yang mulia di muka bumi yaitu Rasulullah, maka bagaimana keadaan doa ini? Tentunya pasti mereka 3 orang yang akan menjadi orang yang celaka, ya. Maka kesempatan datang ya, bentar lagi akan datang bulan Ramadan, maka ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memaksimalkan atau meraih keberkahan di bulan Ramadan. Maka pada malam hari ini ya, kita akan kedatangan tamu yang mulia, tentu butuh bekal ya, untuk persiapan ya. Sebagaimana layaknya ketika kita kedatangan tamu yang kita cintai. Contohnya ketika seorang anak didatangi oleh orang tuanya. Kalau mereka ya sayang dengan orang tuanya, tentu akan mempersiapkan ya dengan baik. Ya, taruhlah rumahnya itu di ya rumahnya orang tuanya itu di Jogja, akan datang ke sini Pak, ke Solo. Ya, maka ketika mau datang, besok mau datang, kita akan persiapkan dengan baik. Mau tidurnya di mana gitu, makannya apa, ya. Nanti mau jalan-jalan kemana, ya. Bahkan mungkin dihias rumahnya, dibersihkan sebagaimana ya, sebagaimana mestinya, ya. Ya, kalau kita biasanya kedatangan manten gitu ya, besan itu pasti mempersiapkan jauh-jauh hari. Tidak hanya besok ya, bukan hanya 1-2 hari, tapi sudah mempersiapkan bisa sampai 6 bulan. Bahkan ada yang persiapan manten atau mantu niku bisa sampai 1 tahun. Kan ngoten nggih. Kalau mereka biasanya berapa bulan, Pak? Setahun atau 2 tahun bahkan. Ya. 1 bulan ini cukup ya. Ya. Nah, kesempatan datang untuk menyambut orang yang dicintai, orang yang spesial tentu harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, persiapan apa Pak? Persiapan apa, bekal apa yang harus kita siapkan untuk mendatang ya, ketika datangnya bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah kesiapan iman, ya, kesiapan hati. Ya, hati yang siap ya. Kalau hati tidak siap dengan datang bulan Ramadan, ya, maka datangnya bulan Ramadan ini ya gerundel ya, membuat kita itu sedih, ya, membuat kita itu terbebani, ya. Tapi kalau datangnya bulan Ramadan ini kita sikapi dengan hati yang ikhlas, ridho, ya, kemudian hati yang senang, ya, maka sahur, ya pagi hari harus bangun pagi itu biasa, ya, karena memang sudah siap, sudah mempersiapkan sebelumnya, ya. Kemudian mau tidak makan, gitu, ya, tidak makan, minum dan sesuatu yang tidak membatalkan puasa tentunya. Itu dipersiapkan dengan baik hatinya, ya. Karena kalau hati itu tidak siap Pak, ya, mau orangnya itu sak keker-kekere, ya, ototnya jelimet sampai perutnya sispek, ya. Kalau hatinya tidak siap dengan datangnya bulan Ramadan, maka dia tidak akan mampu, ya.
ya tidak akan mampu dengan menghadapi bulan Ramadan. Namun meskipun orang tersebut ya, meskipun dia sewu kalau dia tuan renta ya, tinggal balung kok ya, tapi kesiapan imannya benar-benar kuat ya, benar-benar siap menyambut datangnya bulan Ramadan ya, maka dia akan jalan itu dengan sepenuh hati ya. Maka bulan Ramadan ini ya momentum bagi kita ya, bagi kita untuk mengaplikasikan ihsan atau rukun ihsan ya. Apa itu rukun ihsan ya? Anta'budullaha ka'annaka tarahu ya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kamu tidak mampu ya seakan-akan melihat Allah, maka yakinnya bahwa Allah itu melihatmu. Ya, ini kan aplikasi dari ihsan ya. Kita tidak tahu Pak ya. Meskipun kita sahur, misalpun ada orang yang sahur ya pada pagi harinya, tapi pada siang harinya delik-delik makan kan nggak tahu ya. Delik-delik neng sorlongan atau mungkin ke dalam warung, kita nggak tahu. Maka ini adalah bentuk aplikasi ihsan. Hanya Allah yang tahu ya. Kita merasa Allah memang melihat ya. Kalau Allah melihat ya kita laksanakan puasa ya dalam hari-hari setiap harinya selama bulan Ramadan itu dengan hati yang senantiasa dilihat oleh Allah ya. Aku kalau makan, aku kalau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa pasti akan batal ya. Maka ketika batal tersebut kita akan mendapatkan konsekuensinya. Ya, tapi tidak ada seseorang yang tahu kecuali dirinya sendiri kepada Allah. Maka pahala puasa ini khusus, spesial. Bagi mereka yang puasa itu satu dengan yang lainnya itu kan berbeda. Ya, tidak sama ya, tidak sebagaimana amal-amal ibadah yang lain. Ya, kalau bersedekah ya itu kan dilipat gandakan jelas ya sampai 700 kali lipat. Kalau orang yang membaca Al-Quran dilipat gandakan 10 kali lipat ya. Kalau orang yang bawakan amal kebajikan pahalanya apa jelas. Tapi ketika puasa itu pahalanya itu urusan dia dengan Allah. Karena kualitas puasa satu orang dengan orang yang lain, mukmin satu dengan mukmin yang lain itu kan berbeda. Ada yang satunya berat biasa, yang satunya lagi berat banget. Kalau kita puasa kan ya jam 4 misalnya sampai jam 6 sekitar 12 jam gitu. Kan di belahan bumi yang lain itu kan bisa sampai 22 jam. Kan panjang. Tentunya pahala mereka yang berpuasa 12 jam dengan pahala yang puasa 22 jam, Masya Allah, tentunya berbeda ya. Mereka yang berpuasa hanya tiduran saja di rumah dengan mereka yang berpuasa namun dia melakukan aktivitas amal ibadah atau pekerjaan atau melakukan ma'isyah tentu berbeda ya. Tentu ini harus dipersiapkan dengan hati yang ikhlas. Kalau kita tidak siap ya, maka puasa ini akan menjadi beban bagi kita. Kemudian persiapan yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah persiapan ilmu. Kenapa ilmu? Ya, karena Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi a'runa fahuwa raddu. Ya, siapa yang beramal tanpa dasar dari kami, ya maka amalan tersebut tertolak. Ya. Tentu puasa yang akan kita lakukan, ya akan kita laksanakan, akan kita amalkan harus disertai dengan ilmu. Tentu pembahasan tentang fikih-fikih bulan Ramadan tentunya sangat banyak Pak. Namun dalam kesempatan kali ini sedikit Pak, kita mengulas kembali, kita mengingat kembali fikih-fikih penting apa yang harus kita perhatikan ketika datangnya bulan Ramadan. Yang pertama terkait dengan rukun, ya rukun bulan Ramadan atau rukun puasa, ya. Yang barangkali ketika saya sampaikan kepada anak-anak muda, ketika saya ngisi di remaja masjid gitu, ketika saya tanya, tahu nggak nak rukun, ya rukun puasa itu apa saja, ya sebagaimana sholat itu ada rukunnya, kemudian wudu ada rukunnya, kemudian aktivitas ibadah yang lainnya juga ada rukunnya, maka puasa pun juga ada rukunnya. Ya ternyata banyak juga di antara anak-anak muda itu masih belum tahu, walaupun mungkin pas TPA sudah diajari, kadang lupa. Maka kita ingatkan Pak, rukun puasa itu cuma ada dua, nyatanya. Yang pertama adalah niat, ya niat. Kemudian yang kedua
adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, rukunnya cuma 2. Namun nanti ada pembahasan dari segi niat, ya, dan juga dari segi apa saja yang membatalkan puasa. Yang pertama niat, Pak. Niat ini ada pembahasan apakah dijaharkan ataukah cukup dalam hati. Nah, tentunya ini pembahasan para ulama. Tapi yang menjadi pokok persoalan adalah, yang paling penting adalah tiap bulan Ramadan datang atau setiap mau melaksanakan puasa wajib itu harus disertai dengan niat. Kenapa harus ada niat? Karena niat ini sebagai pembeda amal. Kula lan panjenengan sami ketika melakukan satu ibadah itu harus disertai niat, dan itu wajib ada. Ya. Karena kalau tidak ada niat, itu nanti puasanya ditanya, ya, itu puasa apa? Ya. Puasa sunnahkah atau puasa wajib? Itu kan pembeda, sebagai pembeda suatu amal. Kalau kita melaksanakan puasa wajib, maka wajib bagi dia berniat sebelum dia tidur. Oke. Berniatnya itu sebelum tidur, karena khawatir nanti ketika bangun, ya, itu ternyata sudah lewat waktu sahur. Maka dianjurkan untuk niat itu sebelum tidur, ya. Walaupun mungkin bisa juga sebelum sahur. Tapi ketika kita sudah niat besoknya mau makan sahur, gitu, maka itu sudah disebut sebagai niat. Nah, apakah niat mau dibaca atau tidak? Maka ini adalah khilafiyah di antara para ulama. Mau dibaca nggih, silahkan. Kalau tidak juga dipersilahkan. Itu sudah ada pembahasan dari para ulama. Nah, pentingnya niat itu harus disampaikan atau diniatkan setiap harinya, ya. Dari selama 1 bulan itu tidak bisa diniatkan di awal, ya. Apakah niat itu harus dari awal atau setiap hari? Maka jawabannya adalah setiap hari, ya. Ketika besok mau puasa, maka niatnya malam hari ini. Ketika besoknya lagi mau puasa, maka besoknya atau malamnya itu harus berniat lagi. Jadi ketika satu amal puasanya batal, misalnya taruhlah puasa keempat itu batal karena sesuatu, maka itu tidak akan merusak amal ibadah yang sebelumnya atau akan merusak ibadah yang lainnya. Tapi ketika diniatkan setiap malam, maka itu jadi awal atau menjadi pembeda satu amal. Termasuk ketika kelulan panjenengan sami sholat gitu nggih. Sholat itu kan ada niat sholat wajib ataukah niat sholat sunnah, itu kan berbeda. Kemudian mandi, ya, terkait mandi. Mandi itu kan juga khususnya mandi wajib gitu, Pak. Mandi wajib itu kan harus disertai niat, ya. Mandi biasanya pada umumnya atau mandi wajib, ya, itu kan perbedaannya hanya pada niat, ya. Walaupun mungkin nanti kalau mandi wajib itu ada sunnah-sunnahnya tertentu, namun perbedaannya hanya terletak pada niat. Bahkan saya pernah bertanya pada guru kami, seandainya seseorang itu mandi, ya, seseorang itu junub di malam hari, kemudian ia mandi, namun dia terlupa sholat, terlupa niatnya, dia hanya mandi biasa, nggak niat untuk mandi wajib ini, mandi junub ini. Kemudian dia sholat subuh, ya. Lalu lantas bagaimana keadaan sholatnya? Ya. Maka guru kami menyampaikan berarti semuanya batal, ya. Dia harus mengulang mandinya, mengulang niatnya, kemudian dia harus mandi lagi, dia harus melaksanakan sholat subuh lagi, walaupun dia harus melaksanakannya sendiri, walaupun itu terlewat, ya. Tapi dia harus dilaksanakan karena rangkaiannya harus pas, ya. Karena kalau orang masih dalam keadaan junub kan, ya, itu ketika dia sholat itu kan batal. Tentunya dia harus ulang dari awal. Sebagaimana wudhu juga begitu demikian. Kalau rukun-rukunnya tidak tertunaikan dengan baik, terlebih tidak ada niat mau wudhu, ya, tahu-tahu cuci tangan gitu, kan bisa saja cuci tangan toh, ya, kumur-kumur, basuh muka dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak disertai dengan niat untuk berwudhu, maka wudhunya pun termasuk batal. Nah, niat ini juga menjadi pengaruh bagi kita. Apakah puasa itu menjadi bisa lebih kuat, mantep atau tidak? Karena ada satu kisah atau cerita, ada seorang itu cerita ngeten, Pak. Aku nek pas poso, ya, kuwi iso kuat orang rokok kok esuk nganti sore. Padahal nek biasane, ya, kalau biasanya itu orang rokok 1 jam 2 jam, ya, kata beliau, ya, itu wis mumet.
Ya. Tapi anehnya no, ketika puasa itu dia bisa menahan diri dari mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, ya, kurang waktu yang panjang, ya, walaupun mungkin pas bukanya dia ngerokok gitu kan urusannya beda. Tapi di sini ada satu kunci, ya, dari satu amal, apakah dia bisa menjalankan dengan baik atau tidak, dia harus disertai dengan niat. Ini yang penting. Kemudian yang kedua, di antara rukun puasa yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kita perlu paham apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga ketika kita menjalankan puasa itu bisa mendapatkan puasa yang sempurna, ya. Kalau kita hanya mengandalkan ilmunya yang dulu dengan yang sekarang, ya, taruhlah kan, ya, ilmu sekarang itu harusnya lebih baik daripada ketika kita masih SD, kan kan, ya. Pembatal-pembatalnya, kondisi-kondisi dulu dengan sekarang itu kan berbeda. Terlebih 2 tahun lalu, ya, selama 2 tahun ini, ya, sebelumnya itu kita mendapatkan kondisi puasa atau kondisi Ramadan yang berbeda, kan katanya. Ada mereka yang berpendapat bulan Ramadan itu harus maksud saya sholat gitu, ya. Ada yang melaksanakannya di rumah, ada yang tetap di masjid, kan katanya. Ada yang melaksanakan di masjid, tapi ada yang renggang, katanya. Ada yang tetap rapat, ya. Ini kan perbedaan di kalangan para ulama. Nah, kita perlu tahu, Pak, ya, menyikapi hal seperti ini itu bagaimana. Nah, saya merujuk satu hadis, ya. Ketika Rasulullah SAW itu memerintahkan para sahabat itu untuk pergi satu tempat di Bani Quraidah, ya. Perintah beliau satu jelas, ya. Jangan kamu sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Jelas, ya, perintah dari Rasulullah. Perintahnya itu pada siang hari, ya. Namun di perjalanan, ya, di tengah perjalanan itu sudah waktunya asar, ya. Tapi kampung Bani Quraidah itu masih jauh, ya, masih setengah jalan lebih, ya. Maka sahabat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mereka yang tetap, ya, sholat di tengah jalan, ya, alias udah waktunya sholat asar, mereka memiliki pendapatnya, kan, ya. Maksudnya Rasulullah itu bergegas menuju Bani Quraidah, ya. Jadi ketika datang sholat asar, ya, kita harus segera sholat asar, gitu. Tapi satu kelompok yang lain mengatakan, ya, tidak, perintah Rasulullah jelas harus sampai Bani Quraidah baru sholat asar. Terpecah, Pak, jadi 2, ya. Kalau panjenengan saya ikut yang mana, kelompok A atau B, ya, itu nanti juga bingung, kan, gitu. Ya, ternyata kelompok yang kedua ini yang mengikuti instruksi Rasulullah sampai Bani Quraidahnya itu ba'da isya, ya, sehingga sholat asar, sholat maghrib sama sholat isyanya dirapel jadi satu di kampung Bani Quraidah, ya. Kemudian ketika sampai di sana, kemudian kembali ke Madinah, ketemu Rasulullah, ketemu baginda Nabi, mereka mengadukan masalah ini. Ya Rasulullah, ya, kondisinya kayak gini, seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Mana di antara kami yang lebih tepat, ya? Lebih tepat mana, Pak? Kalau paling ya bingung, ya. Saya juga bingung, ya, mau pilih yang mana. Ya, ternyata Rasulullah itu tidak memberikan jawaban, alias beliau hanya diam. Ya, hadis itu kan apa yang beliau katakan, ya, apa yang beliau perintahkan atau apa yang beliau lakukan, bahkan diamnya Nabi itu menjadi hadis. Maka di sini para ulama memberikan kesimpulan, ya, selama sesuatu itu didasarkan pada Rasulullah, selama itu ada dasarnya dari Nabi atau ada dasarnya dari Quran, ya, maka itu boleh, ya. Artinya perbedaan pendapat ini bisa dianggap semuanya benar, ya. Orang yang sholat di tengah perjalanan itu kan karena, ya, sholat pada waktunya, gitu, karena perintah dari Allah juga, ya, karena memiliki pemahaman yang berbeda. Di sisi lain, ya, mereka yang sholat di sana karena perintah dari Nabi. Tentu karena semuanya itu berdasarkan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah, maka semuanya bisa dianggap benar, ya. Ya, maka ketika perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, contoh tadi yang saya sampaikan, atau mungkin bahkan penentuan satu Syawal, ya, atau satu Ramadan, itu kan dan terjadi perbedaan, ya. Kalau kita kembali ke niat tadi, itu harus yakin, Pak. Kalau kita besok satu Ramadan
taruhlah kita di Muhammadiyah mengikuti majelis tarjih, maka kita harus yakin besok itu Ramadan. Ya, kalau kita yakinnya mengikuti Ruqyatul Hilal dan datangnya Ruqyatul Hilal itu besoknya, maka besok itu puasa nggak berlaku. Ya, karena itu tadi harus ada niat. Kalau nggak punya keyakinan di sana, maka dianggap tidak sah, harus ikut yang satunya. Maka perbedaan pendapat ini membuatkan kita paham bahwa kita harus bisa menghargai selama, dalam catatan ya, selama itu ada dalilnya, disandarkan kepada Allah dan Rasulullah, dan juga pendapat dari para ulama, para sahabat dan seterusnya. Beda ceritanya ketika tidak ada dasarnya dari Rasulullah, tidak ada dasarnya dari Allah, tidak ada dasarnya dari para ulama, bahkan tidak ada dasarnya apapun, ya, hanya berpendapat pribadi, maka itu tidak bisa jadikan rujukan dan tidak bisa dijadikan hujah. Oke, ngeten ya. Jadi contoh yang paling dekat pada kita itu nikah beda agama ini kan tidak ada rujukannya dalam Quran, itu tetap dianggap batal gitu, atau dianggap tidak sah. Atau yang baru-baru lagi rame itu pawang hujan, kita menganggap itu dukun dan itu ya salah, tidak bisa dibenarkan, ya, tetap ya. Nah, di sini kita paham untuk menerima perbedaan pendapat selama mereka berdasarkan hujah yang benar. Nah, di antara pembatalnya itu jelas Pak ya. Makan, minum dengan sengaja, kemudian mutah dengan sengaja, haid dan nifas, kemudian jima dan kemudian keluar mani, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Dah kafarahnya pun juga kafarahnya beda. Cuma pembahasan ini ternyata nggih lama nggak nggih? Ternyata sudah sampai jam 7 kurang ya. Ini sampai jam pinten ya? Atau sudah mau habis? Mancing ada nih. Kalau di HP saya itu kurang lebih 2 menit Pak. 2 menit. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan tentang pembatal puasa insya Allah kita bisa kaji, atau insya Allah sudah sering dibahas oleh para asatid. Nah, kita yang tidak kalah penting adalah hikmah dari puasa ya. Hikmah dari datangnya bulan puasa dan hikmah ketika kita menjalankan Ramadan atau menjalankan ibadah puasa ya. Satu hikmah yang sangat luar biasa bagi kita nih, bagi dalam bulan puasa. Puasa itu kan kita menahan diri sesuatu yang halal ya. Tadi saya sampaikan pembatal puasa itu kan makan minum itu kan halal ya. Kemudian hubungan suami istri ya, jima itu halal. Namun ketika datang bulan Ramadan ya, ketika Allah perintahkan untuk ya tidak melakukannya atau tidak makan minum, meskipun itu halal, meskipun itu thayyib ya, maka ada satu pelajaran berharga bagi kita ya. Ketika kita saja mampu menahan diri dari sesuatu yang halal ya, apalagi terlebih lagi menahan diri dari sesuatu yang haram ya. Kalau yang halal saja bisa, yang haram harusnya lebih mampu ya. Jadi jangan sampai pada stigma sing haram wis susah apa meneh sing halal, itu stigma yang salah dan harus dirubah ya. Kalau belajar dari puasa, yang halal saja kita mampu ya, apalagi yang haram. Contohnya apa ya? Kalau makan makanan yang halal saja kita bisa tahan, apalagi makan makanan yang haram, apalagi minum minuman yang haram, apalagi mengkonsumsi sesuatu yang haram ya. Kalau berhubungan yang saya ya, jima itu halal, ketika datang bulan Ramadan kita harus menahan diri dari sesuatu yang halal, maka apalagi dari zina, apa namanya selingkuh gitu ya. Ya, itu apa namanya wedok dan lain sebagainya, dari sesuatu yang haram tentu harus lebih bisa. Ya, lebih lagi pada dalam lingkup pekerjaan itu kan lebih bisa menahan diri dari melakukan korupsi, dalam melakukan delik duit, nilap duit dan lain sebagainya. Insyaallah ini sampun pastinya tepat ya. Yang 8.50 jam 6.50 atau jam 7 kurang 5 menit. Insyaallah semoga sedikit yang saya sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, khususnya saya pribadi. Dan apabila ada salah kata tentunya dari saya pribadi dan harus senantiasa belajar kembali ya, semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.